Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadianto dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM I1B1200022. Saya angkatan tahun 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tata cara maupun adab bagaimana memandikan jenazah yang baik dan benar. Jenazah itu sebenarnya ada yang wajib, ada yang tidak wajib untuk dimandikan. Sementara yang wajib untuk dimandikan yaitu jenazah yang matinya itu disebabkan karena yang pertama itu seorang muslim atau muslimah. Orang muslim atau muslimah itu hukumnya wajib untuk dimandikan. Selanjutnya yang kedua yaitu memiliki tubuh. Tubuhnya itu ada gitu, kematian yang tubuhnya itu ada itu wajib hukumnya untuk dimandikan. Selanjutnya adalah kematian yang disebabkan bukan karena mati syahid. Itu hukumnya juga wajib dimandikan. Selanjutnya yaitu kematian yang bukan bayi dari keguguran. Itu hukumnya juga wajib dimandikan. Selanjutnya jenazah yang tidak wajib untuk dimandikan. Yang pertama adalah mereka yang meninggal atau mati dalam keadaan mati syahid, itu hukumnya tidak wajib. Selanjutnya bayi yang meninggal karena keguguran, itu hukumnya juga tidak wajib untuk dimandikan. Selanjutnya peralatan-peralatan yang digunakan untuk memandikan mayat, untuk memandikan jenazah maksudnya. Sebelum kita melakukan untuk memandikan mayat, kita menyiapkan beberapa peralatan. Seperti yang pertama ada gayung. Selanjutnya gayung ini gunanya untuk menciduk air lalu menyiramkan secara perlahan-lahan. Selanjutnya yang paling penting adalah tempat atau ruangan yang tertutup. Agar supaya apa? Yang bisa melihat itu hanya orang-orang yang memandikan saja, dan tentunya ini muhrimnya atau misalnya lelaki yang memandikan sesama lelaki lah gitu kan. Kalau yang perempuan juga sesama perempuan. Selanjutnya air putih secukupnya saja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga ya, kira-kira cukup untuk memandikan satu jenazah. Selanjutnya kita siapkan sabun. Ini fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang masih menempel. Air kapur barus yang sudah direndam, ini gunanya untuk menghilangkan bau. Selanjutnya wangi-wangian, seperti kadang tuh ada bunga, ada juga minyak yang kayak minyak bambu itu biasanya digunakan untuk memandikan jenazah. Selanjutnya sarung tangan. Kalau sarung tangan ini sebenarnya nggak terlalu diwajibkan, kalau memang ada ya dipakai, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Potongan atau gulungan kain yang kecil-kecil. Selanjutnya ada kain basahan atau handuk lainnya, gunanya untuk mengelap tubuh. Kalau nggak ada handuk biasanya juga ada tisu, tapi lebih efektif atau lebih fleksibel menggunakan handuk. Selanjutnya cara memandikan mayatnya. Yang pertama adalah membaca niat. Ketika memandikan mayat kan biasanya dikelilingi banyak orang. Salah satu membacakan niat, yaitu yang niatnya nawaitul ghusla adaan hazal mayiti lillahi ta'ala, yang artinya saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayat laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan mayat laki-laki saja sebagai objek penjelasannya. Selanjutnya letakkan kepala jenazah itu yang lebih tinggi dari tempat dibaringkannya jenazah. Misalnya bisa kita kasih guling atau batang daun pisang, itu biasanya kalau tidak ada, kalau situasi mendadak gitu. Itu kepalanya lebih tinggi dari badan yang di bawahnya. Jadi posisi tubuh mayat itu seperti ini. Ini sebagai contohkan saja. Dia lebih tinggi gini dari tubuh di bawahnya. Jadi dibaringkan seperti ini. Kita gunakan peralatan seadanya aja dulu. Selanjutnya ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basah agar auratnya tidak terlihat. Jadi kain penutup tadi diganti, auratnya ditutup
Misal kita tutup dengan kain. Nah, itu. Selanjutnya kita membersihkan yang namanya gigi, selubang telinga, celah ketiak, celah jari, pokoknya yang memiliki tempat yang kira-kira itu kotor. Telinga, mulut, gigi, hidung, pokoknya yang memiliki tempat kotor. Selanjutnya dibersihkan pula kemaluan, dubur atau kemaluan belakang jenazah, itu untuk menghilangkan yang namanya sisa-sisa kotoran orang itu sebelum meninggal. Siram atau basuh jenazah, menuangkan air bersih ke tubuh dan gosokkan perlahan menggunakan handuk halus. Kenapa handuk halus? Karena ketika seseorang yang sudah meninggal itu biasanya kulitnya ini rentan sobek lah, karena darah sudah tidak mengalir lagi kan. Jadi handuk yang usahakan handuk yang sangat halus. Selanjutnya kita siram dengan kapur barus tadi, air rendaman kapur barus. Ini gunanya untuk menghilangkan bau. Selanjutnya jenazah itu ditekan-tekan perutnya. Ini sebenarnya bagian yang tadi sih, sebelum dikasih sabun. Dikasih air rendaman kapur barus, diremes-remes perutnya, gunanya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih tersisa dalam perut. Hal ini tentu saja berpengaruh kepada kesucian jenazah tersebut. Setelah ditekan-tekan tentu saja akan keluar, barulah dibersihkan lalu disiram dengan air kapur barus tadi. Selanjutnya adalah jenazah itu diwudukan seperti sebelum salat tanpa memasukkan air ke hidung dan mulut jenazah. Selanjutnya menyela jenggot, kalau jenazahnya laki-laki itu memiliki jenggot, dan mencuci rambut jenazah dengan air daun bidara, atau juga bisa menggunakan sampo, lebih fleksibilitasnya sampo. Selanjutnya dibasuh sekujur tubuhnya itu dengan air yang wangi-wangian. Selanjutnya keringkan jenazah dengan handuk yang halus dan kering. Nah, setelah kering kita akan melakukan yang namanya pengkafanan, yang akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Jadi itu cara dari memandikan jenazah yang baik dan benar. Intinya memandikan jenazah itu harus benar-benar bersih, karena hal ini mempengaruhi kesucian dari jenazah tersebut. Kenapa harus dimandikan wajib? Kenapa harus bersih? Itulah yang mendasari kenapa sucinya jenazah itu sangat penting. Nah, setelah kering berarti selesai memandikan jenazahnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.